Kemudian dengan adanya bulan Ramadan ini, apa yang kita lakukan? Kalau kita tidak lebih fokus ya, lebih serius untuk menghadapi bulan Ramadan dibanding ketika kita menghadapi PPDB, penerima mahasiswa baru ya, maka berarti harus jujur kita akui bahwa PPDB lebih berarti bagi kita dibanding bulan Ramadan ya. Kita harus jujur mengakui bahwa bulan Ramadan tidak lebih penting, tidak lebih mulia daripada program penerimaan peserta didik baru. Ada 4 faktor penyebab ya, kenapa jalan ketakwaan, jalan ketaatan itu terasa berat bagi anak-anak kita. Bukan hanya ketika di bulan Ramadan saja ya, tapi juga ketika di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, baik saat di sekolah ataupun di rumah. Setidaknya kalau kita coba renungkan, bisa menemukan 4 faktor ini menyebabkan anak itu jadi merasa berat dalam menjalankan ketakwaan. Yang pertama adalah pengajaran tanpa keteladanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka la haula wala quwata illa billahil alil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami banggakan, Bapak narasumber Bapak Mashuri Az-Zawzi SPDE MM selaku Kepala SDIT Al-Madani Tapin. Yang kami hormati dan yang kami sayangi peserta Zoom meeting pada hari ini. Pertama dan utama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena berkat rahmat dan hidayahnya jualah kita sama-sama diberikan kesehatan, kemampuan, kemauan, dan kesempatan untuk sama-sama berhadir mengikuti Zoom meeting dengan tema mendesain kurikulum keluarga takwa. Salawat dan salam marilah kita haturkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyaknya bersalawat, syafaat Nabi selalu tercurah kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih dan penghargaan serta selamat dan sukses kepada Bapak narasumber Bapak Mashuri Az-Zawzi SPDE MM yang telah bisa menyelenggarakan Zoom meeting dengan tema mendesain kurikulum keluarga takwa. Sungguh ini luar biasa. Semoga apa yang telah dilakukan beliau mendapatkan barokah dan dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu peserta Zoom meeting yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, materi kita hari ini sungguh sangat luar biasa karena mampu
memberikan 3 jawaban utama untuk anak didik kita, untuk anak kita di rumah, untuk para siswa, untuk barangkali cucu-cucu kita. Ada pertanyaan yang membuat kita harus menjawabnya. Mengapa banyak anak yang merasa berat menjalani kewajiban-kewajiban agama, padahal sudah kita masukkan di pesantren, sudah anak kita bersekolah di SD Islam, atau terlebih lagi sekolah negeri biasa. Tapi di sini kita akan membahas supaya bagaimana anak kita itu bisa dengan sadar diri, ikhlas untuk mengerjakan kewajiban itu. Nanti Bapak narasumber mengajak Bapak Ibu bagaimana mendesainnya. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana langkah sederhana dan aplikatif untuk menyusun kurikulum ketakwaan dalam keluarga di bulan Ramadan. Saya yakin bahwa materi ini tidak hanya narasumber, tidak hanya memberikan sebuah teori, tapi beliau sudah melaksanakannya dengan anak-anak beliau. Suatu contoh sebenarnya saya saksinya, tapi beliau tidak tahu. Karena saya pernah bersebelahan kamar di sebuah penginapan, itu pada waktu acara tertentu kami boleh membawa keluarga. Di sebelah kamar saya adalah narasumber beserta keluarga beliau, anak-anak beliau. Nah, disinilah saya mendengar setelah sholat maghrib ada lantunan Al-Quran yang diajak bersahut-sahutan. Ada surah-surah pendek yang dihafal oleh anak beliau. Kemudian ada lagi lantunan salawat. Nah, saya terpersona pada saat itu. Beruntungnya kalau sebuah keluarga bisa membuat suasana yang islami di kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama mendengarkan, menyimak materi yang beliau nanti paparkan untuk bisa kita implementasikan, untuk bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, untuk anak kita di rumah, untuk cucu kita di rumah, bahkan untuk para siswa kita. Pertanyaan yang ketiga, dari materi ini akan bisa terjawab bagaimana agar kewajiban dalam agama dan kepatuhan terhadap norma-norma yang kita berikan itu tidak menjadi beban dan keterpaksaan bagi anak. Dia melaksanakannya memang kita utamakan. Anak akan melaksanakan norma-norma agama, amalan-amalan ibadahnya, atau dia pembacaan lantunan-lantunan apapun yang merupakan kewajiban agamanya itu, dia melaksanakannya tanpa pamrih, tanpa imbalan. Dia sadar dengan sendirinya. Apa yang kita namakan ikhlas. Nah, itu yang kita ajak, kita sadarkan anak kita, cucu kita, siswa kita untuk bisa melaksanakan kewajiban itu dengan sadar dengan sendirinya. Dan akhirnya kita akan dengan mudah, tidak perlu kita terlalu menyuruh anak, tapi kesadaran itu ada dalam dirinya sendiri. Sehingga akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Zoom meeting dengan tema mendesain kurikulum keluarga takwa di bulan penuh berkah, secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua.
Saya akhiri dengan beberapa pantun. Pergi ke pasar mencari nasi, dikasih sambal terasa pedas. Semoga dengan tema Zoom meeting ini membuat anak kita semakin cerdas. Burung irian, burung cendrawasih, berterbangan di atas dahan. Cukup sekian dan terima kasih. Salah hilap mohon dimaafkan. Bawalah saya ke samudra maaf, lautan ampun. Tak ada gading yang tak retak, tak ada kaca yang tak kabur, tak ada laut yang tak bergelombang, tak ada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kakalipik bunyi sandal tarumpah. Ada kaum mencatuk dauh. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan, kenapa sih kita harus bahasa kita itu istilah gitu ya? Harus istilah mendesain kurikulum keluarga takwa di bulan Ramadan. Ya. Begini ya Bunda, kita terutama para guru di sekolah itu apa yang kita lakukan ketika kita menghadapi tahun ajaran baru? Sekarang sedang masa-masa PPDB ya, penerimaan siswa baru. Apa yang kita lakukan ketika kita menghadapi tibanya pendaftaran peserta didik baru? Yang kita lakukan dengan guru-guru adalah kita mengadakan rapat, menyusun program, dan lain sebagainya. Sehingga target-target atau tujuan-tujuan yang akan kita capai ini desain dirancang betul-betul. Kemudian dengan adanya bulan Ramadan ini, apa yang kita lakukan? Kalau kita tidak lebih fokus ya, lebih serius untuk menghadapi bulan Ramadan dibanding ketika kita menghadapi PPDB, penerimaan siswa baru, ya, maka berarti harus jujur kita akui bahwa PPDB lebih berarti bagi kita dibanding bulan Ramadan. Ya. Kita harus jujur mengakui bahwa bulan Ramadan tidak lebih penting, tidak lebih mulia daripada program penerimaan peserta didik baru. Ya. Ini kalau kita tidak punya usaha yang serius agar bagaimana di bulan Ramadan ini kita betul-betul maksimal bisa menjalani dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mengambil berbagai macam kemuliaan di bulan Ramadan. Allahumma amin. Ayo Bunda sekalian, sebelum kita bahas tentang langkah-langkah strategis teknis praktis untuk membuat kurikulum takwa di bulan Ramadan ini, ada dua jalan kebaikan yang harus kita fahami bersama, sehingga kita mudah-mudahan dengan pemahaman ini tidak salah jalan, tidak salah orientasi, ya. Karena penting untuk kita pahami ada dua jalan kebaikan. Yang pertama adalah hidayatul irsyad, dan yang kedua hidayatul taufiq. Ya. Hidayatul irsyad ini adalah cara kita, jalan kebaikan kita untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan melalui proses pembelajaran, ya. Sekolah, baca buku, ya, ikut seminar seperti hari ini. Ini adalah jalan yang kita tempuh untuk mendapatkan kebaikan melalui jalan yang pertama, yaitu hidayatul irsyad. Ya. Ini adalah ranahnya kita sebagai manusia. Ini adalah ranahnya ikhtiar yang memang harus kita tempuh supaya kita mendapatkan berbagai macam kebaikan. Ya. Kemudian yang kedua, jalan kedua seseorang mendapatkan kebaikan itu adalah hidayatul taufiq, ya.
Dan jalan yang kedua ini merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah saja yang kuasa untuk memberikan petunjuknya melalui jalan ini. Ketika Allah tidak berkehendak memberikan hidayah taufik kepada seseorang, betapapun hebatnya hidayatul irsyad yang ditempuh oleh kita manusia, betapa hebatnya pun hidayatul irsyad, kurikulum keluarga takwa, kurikulum sekolah Islam, kurikulum pondok pesantren, tidak akan mampu mengarahkan seorang anak manusia kepada jalan kebaikan ketika Allah tidak memberikan hidayatul taufik kepada dirinya. Ini yang harus kita sama-sama pahami. Artinya kita membahas pada hari ini tentang bagaimana mendesain kurikulum keluarga bertakwa. Jangan sampai kita lupa bahwa kita itu hanya ikhtiar saja, hanya mendesain tentang bagaimana nanti jadi apa hasil desainnya itu, ya, itu kita tidak ada kuasa sama sekali. La haula wala quwwata illa billah. Allah satu-satunya yang berhak untuk menentukan apakah seorang itu dalam jalan kebaikan atau jalan keburukan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ketika Allah memberikan jalan kepada manusia untuk memilih antara jalan petunjuk dan jalan kesesatan, inilah upaya kita untuk memaksimalkan di dalam hidayatul irsyad. Kita pelajari betul-betul antara pilihan kebaikan dan keburukan. Kemudian kita memilih untuk tetap berada dalam kebaikan. Ini upaya kita dalam hidayatul irsyad. Tapi kemudian apakah kita selalu dalam kebaikan atau tidak? Ini selalu tergantung daripada hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan anak-anak kita di rumah, peserta didik kita di sekolah, ya. Ada seorang ulama itu yang menyampaikan, kita mengajar, mendidik, jangan berharap anak-anak kita pintar, ya. Jangan berharap anak-anak kita itu cerdas akademik saja, ya. Tapi bagaimana kita berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita diberikan hidayah, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita semua, melembutkan hati kita semua, kepada anak-anak kita, kepada pasangan kita, suami istri kita, ayah-ayah dan seluruh keluarga kita di rumah, sehingga senantiasa dalam naungan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ayo bunda sekalian, kita mulai dari langkah-langkah strategis dan praktis merancang kurikulum keluarga takwa, ya. Saya hanya membahas tentang 3 saja. Yang pertama, lakukan rapat keluarga. Nah, kalau tadi saya sampaikan, kalau kita menghadapi PPDB, ya, berapa kali rapat tuh untuk PPDB? Untuk persiapan saja bisa 2 atau 3 kali rapat dengan guru-guru. Pertanyaannya, ada kemarin saya posting di Facebook, ya, sudahkah Anda melakukan rapat keluarga untuk persiapan tibanya bulan Ramadan yang penuh berkah ini? Ya. Saya di rumah, alhamdulillah sudah melaksanakan rapat dengan keluarga kami, keluarga kecil kami, saya dengan istri, kemudian dengan 3 anak saya, termasuk Yazid yang baru berusia per tanggal 12 Ramadan nanti 3 tahun, ya. Saya cek rapat. Ya tentu beda lah antara rapat di sekolah dengan rapat di rumah, tentu beda, ya. Nggak harus baik kita awali bersama-sama dengan membaca Al-Fatihah gitu, ya, atau yang terhormat anak pertama, yang terhormat anak kedua, tidak sedemikian, ya. Artinya kita betul-betul mengalokasikan waktu, ya. Kita mengalokasikan waktu, pikiran untuk merencanakan apa yang harus kita lakukan ketika nanti sudah berada di bulan Ramadan. Jadi tantangan untuk ayah bunda sekalian, bagi yang belum, silakan setelah ini, per hari ini masih tanggal 20, ya, 20 Sya'ban, masih ada 10 harian lagi untuk tibanya bulan Ramadan. Silahkan saya berikan tantangan, mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi kebaikan bagi ayah bunda sekalian untuk mengadakan rapat keluarga persiapan bulan Ramadan. Tentu tadi tinggal tergantung kebiasaannya, ya.
Supaya apa? Supaya seimbang aja. Saya sebagai kepala sekolah mengadakan rapat itu seminggu sekali. Setiap hari Senin kami rapat evaluasi. Kemudian rencana program apa yang akan kita laksanakan sama-sama di pekan selanjutnya, evaluasi BDR dan sebagainya. Itu seminggu sekali kita rapat. Ya. Ini kita coba sekali saja, ya, mengajak rapat istri, mengajak rapat anak, mengajak rapat suami untuk merencanakan program di bulan Ramadan. Memang berat karena belum terbiasa, ya. Kalau sudah terbiasa, insya Allah tidak ada masalah. Ya. Sekali lagi, supaya kita seimbang, jangan hanya di sekolah aja kita rapat. Di tempat kerja kita jago luar biasa, ya, hebat memimpin rapat. Tapi bagaimana ketika kita memimpin rapat di lingkungan keluarga kita? Ini juga sekaligus ujian kredibilitas kita. Ya. Saya sebagai kepala sekolah, apakah juga sama kredibelnya ketika menjadi suami, menjadi ayah di rumah? Atau hanya hebat ketika saya hanya sebagai kepala sekolah saja, tapi ketika di rumah tidak bisa berbuat apa-apa? Ya. Wallahu a'lam wal musta'an. Hanya Allah yang kita mintai pertolongan supaya kita bisa menjauhkan diri dari berbagai macam keburukan. Jadi yang biasa saja. Artinya memang kita beristilah mengkhususkan waktu, tenaga, pikiran, ya, untuk membahas tentang apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Ya. Kemudian yang ketiga, di program rapat yang ini, sekali lagi yang saya sampaikan ini memang yang sudah saya lakukan, ya. Yang sudah saya lakukan, bukan hanya sekedar saran-saran saja. Jadi semua apa yang saya lakukan, yang saya sampaikan ini adalah hal-hal yang memang sudah saya lakukan. Artinya bagi ayah bunda sekalian para peserta, ada yang mungkin cocok, ada yang tidak, ya. Yang memang cocok sesuai dengan keadaan keluarga, sesuai dengan kultur kebiasaan keluarga, silahkan diaplikasikan, silahkan untuk dilaksanakan. Bagi yang memang ini kada cocok nih, ya kan, ya silahkan sekedar untuk pengetahuan saja, tidak masalah, ya. Jadi ketika dalam rapat keluarga, yang pertama saya lakukan adalah menghidupkan hati anak-anak itu dengan semangat keimanan. Apa yang saya lakukan? Nanti saya akan share di grup, ya, tentang ini, rumah es krim. Barangkali bisa jadi salah satu referensi ayah bunda sekalian untuk mengajak rapat anak-anaknya di rumah, ya. Jadi saya memberikan semangat kepada anak-anak dengan sebuah cerita analogi, ya, cerita analogi rumah es krim. Berkunjung ke rumah es krim, asiknya, gitu, ya. Yazid yang usianya baru 3 tahun pun, belum 3 tahun itu begitu antusias, ya. Kenapa saya bikin cerita analogi rumah es krim? Karena banyak anak-anak, terutama anak-anak kami di rumah itu suka es krim. Terutama si Yazid itu begitu mendengar rumah es krim itu sudah gitu, ya, semangatnya luar biasa, ya. Jadi saya berikan cerita, saya persingkat saja, intinya saja, nanti teksnya akan saya share ke ayah bunda di grup WA, insya Allah, ya. Jadi permisalan gini, saya sampaikan ke anak-anak, salih-salihah, anakku, kamu pasti senang, ya, kalau misalnya abi bawa ke sebuah rumah es krim. Di situ semua rasa ada, semua warna ada, rasa buah apapun ada di situ. Dan hebatnya, gitu, ya, si pemilik rumah es krim ini itu mempersilahkan kita mau ngambil es krim yang rasa apa saja boleh, ya. Dan tidak bayar, gratis, nggak harus beli. Tapi yang punya rumah es krim ini memberikan batas waktu, hanya 30 menit saja waktunya, hanya 30 menit saja waktunya. Silakan ambil suka-suka, mau es krim rasa apa, yang warna apa, boleh silahkan. Coklat, stroberi, rasa pisang, macam-macam, silahkan ambil yang kamu suka. Tapi waktunya hanya 30 menit. Saya nanya ke kakak si Yasmina yang sekarang usianya 11 tahun, Kak, apa yang pertama Pian lakukan ketika disuruh untuk mengambil es krim sesukanya, tapi batas waktunya terbatas? Langsung ambil, kata kakak. Salah di situ. Yang pertama harus kita lakukan adalah mengambil keranjang belanja. Karena es krimnya banyak, kan? Kalau hanya pakai kedua tangan, paling banyak kita bisa ambil 10. Paling banyak kita hanya ambil di masing-masing tangan kita, kan terbatas, gitu, ya. Jadi yang pertama itu kita harus ngambil keranjang belanja.
keranjang belanja ini pun ada filosofinya, ya. Ibarat amal kita itu, amal-amal yang kita lakukan itu harus ada keranjangnya, harus ada wadahnya. Kalau keranjang amal itu adalah iman, ya. Kalau tanpa iman, sia-sialah semua amal kebaikan, ya. Kemudian sholat itu sebagai tempat wadah semua amal-amal. Jadi kalau imannya beres, sholatnya beres, maka amal sebesar apapun insya Allah akan menjadi kebaikan. Tapi kalau sudah imannya rusak, sholatnya rusak, maka amal sebanyak apapun tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu filosofi yang langsung kita kenalkan kepada anak. Jadi supaya kita bisa maksimal mengambil es krim sesukanya, maka ambil dulu keranjang belanjanya, supaya kita bisa ngambil es krim banyak dan bisa kita bawa pulang. Yang kedua, setelah ngambil keranjang es krim tadi, harus bersegera. Oh, gitu ya, harus bersegera. Dan jangan sia-siakan waktu, karena waktunya terbatas. Nanti kalau kita hanya menunggu, hanya melihat di es krimnya saja, oh indahnya, oh banyaknya, oh enaknya, tapi tidak mengambil langsung, waktunya habis, akhirnya tidak ada satu es krim pun yang kita bawa pulang. Rugi kita. Nah, demikian yang kita lakukan kepada anak-anak. Itu yang saya lakukan kepada anak-anak untuk membangkitkan semangat keimanannya. Saya katakan, kalau kita betul-betul bersemangat ibadah karena Allah di bulan Ramadan, tidak bisa dibayangkan betapa luar biasa Allah memberikan hadiah kepada kita. Saya tanya ke Iza, ya, Iza, kalau pian diberi hadiah satu rumah es krim yang penuh dengan es krim, ya, kemudian tidak bayar, suka-suka mau makan yang mana kapanpun, ya, apa yang dirasakan? Oh, senang sekali kan, ya. Jadi kalau kita di bulan Ramadan menghadapinya dengan penuh semangat, mengerjakan amal-amal dengan penuh semangat, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan kita terima nantinya jauh lebih menyenangkan, jauh lebih hebat daripada hanya sekedar sebuah rumah es krim, ya. Saya tanya ke kakak si Yasmina, kan hadiah yang Allah siapkan untuk orang yang puasa karena mengharapkan ridho Allah dan lebih berharga, lebih menyenangkan daripada hanya sebuah rumah es krim itu apa? Langsung si kakak menjawab, surga, ya. Disinilah ayah bunda sekalian, kita betul-betul bisa mengkonfirmasi sejauh mana semangat keimanan yang dimiliki oleh anak-anak kita. Tentu sekali lagi, masing-masing kita punya cara, punya pola yang berbeda, ya. Tidak harus semua apa yang saya lakukan dengan anak-anak saya di rumah itu ayah bunda langsung lakukan semua dan hasilnya akan sama, tidak, ya. Silahkan untuk ini jadikan sebagai sebuah referensi, ya. Kalaupun misalnya mau sama persis juga silahkan saja, ya. Mudah-mudahan itu bisa menjadi salah satu tabungan jariah saya kelak, Allahumma amin. Kemudian jangan kita abaikan ketika kita membuat rancangan program itu dengan melibatkan anak, ya. Jadi libatkan anak dalam semua rancangan program. Kita membuat rancangan program apa? Ya, nanti akan saya share, ya. Saya membuat itu setidaknya ada 5 program, ya, dalam bulan Ramadan ini. Dan 5 itu kelihatannya banyak, tapi itu sederhana saja sebenarnya, ya. Nanti akan saya share. Program ibadah bagaimana, program kemandirian bagaimana, ya. Kemudian ada program kesehatan, ya, olahraga, senam, kemudian makanan seimbang gitu, ya. Jadi kalau bulan Ramadan nanti buka dan sahurnya jangan hanya sosis aja gitu menunya, ya. Sayurnya dibanyakin, buahnya dibanyakin gitu supaya gizinya seimbang, ya. Kemudian ada Ramadan berbagi. Jadi menjelang Ramadan apa yang kita lakukan? Rapat sudah. Kemudian misalnya kami akan membagi kurma ke tetangga-tetangga sekitar supaya nanti pas untuk tambahan berbuka gitu, ya. Itu silakan masing-masing keluarga untuk berkreasi seperti apa, ya. Jadi libatkan anak untuk merancang program ini. Anak-anak itu dilibatkan itu sangat semangat, ya. Tapi kalau hanya dibacakan dan hanya disuruh melakukan, itu kurang motivasinya. Dan yang terakhir, jangan ada pemaksaan.
ketika misalnya sudah disepakati nih ada 5 program, tapi ternyata ada yang tidak dilaksanakan, ya tidak masalah, ya. Sesuai dengan kemampuan anak itu sendiri. Dan hargai perasaan mereka. Kalau misalnya pas lagi moodnya kurang baik, ya, kita harus peka. Kenapa? Ada apa? Ya, itu dihargai perasaannya. Ini yang kemudian akan menjadikan anak-anak itu enjoy menjalani rancangan-rancangan program yang kita sudah sepakati. Ya, sudah sepakati ya. Kata kuncinya sudah disepakati bersama, bukan hanya ditentukan oleh kedua orang tuanya secara sepihak. Kemudian yang kedua, papan aktivitas. Ya Bunda, kalau bisa melihat di tampilan saya, ya, ini contoh yang saya sudah buat. Ini saya tempel, ya, saya tempel di ruang tamu, ya, yang biasa diakses oleh kami setiap hari. Ditempel ada program ibadah rutin, ya, program kemandirian, program Al-Quran, ya, ada tilawah, tahsin, tahfiz, program kesehatan. Itu ada yang setiap hari harus dilakukan, ada yang seminggu 2 kali dan sebagainya. Insya Allah ini akan saya share ya di grup WA, ya, sebagai contoh saja, tidak harus dilakukan semuanya, ya. Jadi perlu betul-betul tertulis, terpampang, terdisplay gitu, ya. Bukan hanya sekedar kita sepakati gini ya. Itu untuk memudahkan eksekusinya, untuk memudahkan implementasinya gitu, ya. Kalau kita tulis kadang lupa dan sebagainya. Jadi kita bikin papan aktivitas gitu, ya. Dan yang penting yang pertama, terus kenalkan, kuatkan konsep dan prinsip lillah dan billah, bahwa setiap upaya yang kita lakukan, setiap kegiatan aktivitas yang kita lakukan itu semuanya harus lillah, karena mengharapkan ridha Allah, dan billah, sesuai dengan ketetapan, ketentuan yang sudah kita pahami dari syariatnya Allah Subhanahu wa taala, baik di Al-Qur'an ataupun di hadis, ya. Puasa bukan hanya cukup lillah saja, tapi billah, sesuai dengan syariatnya. Ketika sahur dilambatkan, ketika puasa disegerakan. Misalnya itu, ya. Itu terus dikenalkan prinsip lillah dan billah. Mengharapkan keridhaan Allah dalam setiap motivasinya, kemudian selalu memperhatikan ketentuan syariatnya. Yang kedua, tadi sudah saya sampaikan, di display, ya, dibikin display, tempelan-tempelan, ya, mau yang kalau ini yang saya buat ini termasuk yang kurang kreatif, ya. Jadi bikin yang lebih kreatif lah, pakai desain apalah gitu, ya. Itu silahkan ditempel supaya nanti eksekusinya jelas. Apa yang kita lakukan per harinya, per day, per weeknya jelas, ya. Kemudian yang ketiga, dorong anak untuk terlibat aktif, mengisi sendiri, ya. Oh, saya hari ini bangun pagi sendiri atau dibangunkan, ya. Oh, saya hari ini nonton berapa jam. Kami sepakati kemarin untuk selama bulan Ramadan, dan mulai dari sekarang sudah diuji coba programnya. Jadi sudah kami mulai untuk nonton TV hanya 2 jam saja. Karena kami tidak punya TV di rumah, anak-anak tidak punya gadget di rumah. Kami hanya memberikan 1 buah laptop untuk si kakak Yasmina dan kakak Iza untuk BDR, ya. Jadi mereka nonton tidak nonton di TV, tidak nonton di laptop, tidak nonton di HP, tapi mereka nonton hanya di laptop, sebuah laptop yang memang kami sediakan untuk BDR, ya. Jadi sudah disepakati bahwa nonton laptopnya itu hanya 2 jam dalam 1 hari, dan jadwal yang disepakati antara jam 10 sampai jam 12 siang saja. Selebihnya tidak boleh nonton, ya. Atau misalnya kalau pas hari itu jam 10 sampai jam 12 ada kegiatan lain, jadi boleh diganti dengan malam setelah sholat tarawih, ya. Itu disepakati, ya, oleh semuanya, bukan hanya oleh orang tua tapi oleh anak juga, ya. Kemudian semuanya terlibat, bukan hanya anak. Ayo nak bangun, ayo nak mengaji, tapi orang tuanya juga, ya. Dan yang ketiga, tadi sudah saya sampaikan, ada 3 program Ramadan. Anak harus tahu itu apa yang harus kita lakukan sebelum Ramadan, saat Ramadan, dan setelah Ramadan, ya. Insya Allah nanti akan lebih banyak kita bahas di pertemuan selanjutnya, insya Allah, ya. Yang keenam terakhir, ya,
untuk beban aktivitas ini, kita harus menjalankan program berburu malam Qadar, berburu Lailatul Qadar, ya. Karena gini ayah bunda sekalian, para ulama menjelaskan tentang keutamaan Ramadan bahwa keberhasilan kita beribadah di bulan Ramadan, ya, sejauh mana kita bisa mengumpulkan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini sebagai sebuah tolak ukur, sebagai sebuah indikator tingkat kebaikan diri kita, tingkat ketaatan kita sebagai hamba di mata Allah Subhanahu wa taala di 11 bulan yang lalu, di 11 bulan sebelum Ramadan. Kalau kita bisa beramal maksimal di bulan Ramadan, artinya memang kita selama 11 bulan yang lalu itu terjaga dalam ketaatan yang maksimal, ya. Dan tolak ukur dari keberhasilan Ramadan itu terletak pada malam Lailatul Qadar, malam Qadar, ya. Jadi kalau kita ingin betul-betul mendapatkan keutamaan Ramadan, minimal kita berharap, kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikuatkan untuk melakukan amal di malam Qadar. Karena malam Qadar ini adalah malam yang misteri, meskipun para ulama ada yang menjelaskan tentang tanda-tandanya. Salah satunya misalnya kalau pagi jam 8 atau jam 9 itu mataharinya tidak terhalang sesuatu pun, tidak terhalang oleh mendung, tidak terhalang oleh yang lain, tidak terhalang tapi tidak bercahaya, ya. Tidak bercahaya itu bisa dipotret, gitu ya. Bisa dipoto. Kalau yang sekarang ini kan nggak bisa dipoto, ya. Kalau cahaya matahari itu bersinar itu nggak bisa dipoto. Tapi kalau jam-jam 7, jam 8 itu kita foto, ya, dan tidak terhalang oleh mendung, ya, tapi bisa ditangkap oleh kamera, itu artinya tidak bercahaya mataharinya yang terik sehingga bisa ditangkap oleh kamera. Itu salah satu ciri yang dijelaskan oleh ulama kita, ya. Yang jelas adalah bagaimana kita selalu menghiasi semangat, ya, harian bulan Ramadan ini dengan amal-amal terbaik. Dan yang terakhir, yang ketiga dari rancangan kurikulum keluarga takwa ini adalah keteladanan yang maksimal, ya. Ayah bunda sekalian, kita sebagai orang tua ini harusnya semampu kita tentu, ya, karena mungkin ada yang masih ketika Ramadan disibukkan dengan aktivitas di kantor, ya, di tempat kerja, sehingga waktunya lebih masih kurang maksimal, ya, semampunya lah. Tapi betul-betul kita lihat, kita perlihatkan kepada anak-anak bahwa kita juga ikut terlibat dalam proyek Ramadan ini, dalam proyek suksesi Ramadan ini. Bukan hanya mencanangkan, bukan hanya mendesain saja, tapi tidak ikut mengamalkan. Ya, jangan sampai seperti itu. Kita harus turut terlibat meskipun dengan semampunya kita. Kemudian yang kedua, saling maklumi uzur masing-masing. Misalnya ada halangan-halangan, ada ketidakmampuan, ada keluhan-keluhan, harus kita fahami, harus kita maklumi, tapi harus tetap punya target, ya. Harus punya target. Tilawah misalnya anak-anak targetnya 1 juz, Yasmina 1 juz 1 hari, ya, Iza setengah juz misalnya, ya. Itu silakan, ya. Itu jadikan target. Tapi ketika hari itu misalnya ada halangan, ada sakit, ada misalnya perjalanan keluar daerah dan sebagainya, ya, ini perlu dimaklumi. Tapi tetap harus ada target, ya. Dan yang ketiga, kekompakan kedua orang tua atau orang dewasa di sekitar Ananda. Kalau misalnya di rumah itu ada kakek neneknya, ya, maka diupayakan supaya mereka juga mendukung program suksesi Ramadan yang kita sudah canangkan. Ayah bunda sekalian, sebelum kita akhiri, ya, ada 4 faktor penyebab, ya, kenapa jalan ketakwaan, jalan ketaatan itu terasa berat bagi anak-anak kita. Bukan hanya ketika di bulan Ramadan saja, ya, tapi juga ketika di luar bulan Ramadan, baik saat di sekolah ataupun di rumah. Setidaknya kalau kita coba renungkan, ya, akan bisa menemukan 4 faktor ini yang kemudian menyebabkan anak itu jadi merasa berat dalam menjalankan ketakwaan. Yang pertama adalah pengajaran tanpa keteladanan.
kita sebagai seorang pendidik ya, orang tua kan juga pendidik ya, sama seperti guru di sekolah, apalagi waktunya lebih banyak lagi dibanding guru-guru di sekolah kan ya. Kita hanya mengajarkan saja tanpa keteladanan, susah ya, susah diikuti oleh anak-anak, tidak ada motivasi. Tapi kalau kita mencontohkan dulu ya, kemarin yang disampaikan oleh Ketua Forum Silaturahim Orang Tua dan Guru, Bapak Ibu Sina, ketika menyampaikan testimoni terhadap perkembangan anaknya di rumah, beliau menyampaikan, alhamdulillah sejauh ini salah satu berkahnya anaknya sekolah di Al-Madani adalah sebagai orang tua juga nambah hafalan juga ya. Ketika mendampingi anak mengulang hafalan murojaah itu kan mendengar nih ya, karena sering setiap hari mendengar ayat-ayat yang dibaca oleh anak kita, akhirnya secara otomatis kita hafal sendiri. Nambah 1 ayat 2 ayat kan lumayan daripada sebelumnya yang nggak pernah mendengarkan hafalan dari anak-anak kita, nggak ada 1 ayat pun kita hafal. Setelah mendampingi anak murojaah, setelah mendampingi anak belajar, ada tambahan-tambahan kebaikan. Itu di antara keberkahan yang hampir dirasakan oleh semua orang tua di rumah ya. Jadi harus kita iringi dengan keteladanan. Kita harus mencontohkan meskipun tidak sebaik anak kita. Kita ikut juga menghafal meskipun hafalan kita tidak sebanyak anak-anak kita gitu. Nggak apa-apa ya, yang penting kita ikut. Bahkan ada satu keluarga yang mudah-mudahan beliau dirahmati Allah Subhanahu wa taala karena beliau sudah meninggal ya. Ada salah satu orang tua siswa kami yang beliau juga aktif di program tahsin pembacaan Al-Quran orang tua, khusus orang tua. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau di alam kuburnya hari ini ya. Beliau salah satu orang tua yang belum lancar baca Al-Quran ya, bahkan huruf pun masih kadang keliru mengucapkannya, sehingga kami sampaikan gak apa-apa Pak, pian belajar di rumah dengan anak-anak anak-anak pian di rumah ya. Jadi gak apa-apa ya, kita tidak harus lebih pintar daripada anak-anak kita, hafalan kita tidak harus lebih banyak daripada anak-anak kita, tapi kita menunjukkan semangat yang sama untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Al-Quran itu ya. Alhamdulillah luar biasa semangat dari anaknya karena melihat begitu semangatnya orang tuanya untuk membaca Al-Quran ya. Mudah-mudahan sekali lagi Allah merahmati beliau. Yang kedua, penetapan aturan tanpa pelibatan dan alasan. Ayah bunda sekalian, dari awal tadi sudah saya sampaikan, ketika kita sudah mempunyai rancangan program, libatkan anak untuk menyepakati poin-poin itu ya. Meskipun kita yang mendesain, tapi ibarat yang bertanda tangan di situ itu harus ada tanda tangan anak gitu ya. Orang tua mengetahui gitu ya, mengetahui orang tua ayah siapa gitu ya. Ya tentu nggak harus seformal itulah. Ini kan permisalan saja ya. Kalau diibaratkan sebuah program dan perlu kesepakatan tanda tangan di situ ya, orang tua misalnya hanya mengetahui, kemudian anak menyepakati gitu ya. Jadi harus dilibatkan. Kalau kita bubuhkan tanda tangan di situ, anak juga harus membubuhkan tanda tangannya di lembaran itu gitu. Itu secara gambar sederhana lah. Dan alasannya apa ya? Kenapa kita harus mengerjakan amal ini? Kenapa kita harus mengerjakan amal itu? Itu alasan-alasan yang seperti itu ya, juga kita sampaikan sesuai dengan pemahaman yang kita miliki ya. Kemudian yang ketiga, minimnya sentuhan iman dalam keseharian. Ini juga menjadi faktor penyebab anak itu merasa berat. Di luar bulan Ramadan misalnya tidak pernah membaca Al-Quran ya. Bagaimana kemudian ketika di bulan Ramadan tiba dia merasa ringan ya? Tentu juga akan perlu perjuangan yang ekstra gitu untuk membuat anak itu merasa nyaman dengan aktivitas baca Al-Quran, padahal sebelum Ramadan dia pernah menyentuh Al-Quran misalnya ya. Tidak masalah lah, minimal di bulan Ramadan kita dorong, kita beri motivasi gitu ya. Tapi yang harus kita pahami, setidaknya kalau misalnya anak kita tuh merasa kenapa ya disuruh ngaji itu kok susah gitu ya, setidaknya 4 hal ini harus kita evaluasi ya. Suami, istri, ayah, bunda harus kompak minimal ya untuk menerapkan aturan di rumah ya. Ini ya, 4 hal ini yang kemudian akan memberatkan anak ketika ada tuntutan untuk menjalankan kebaikan-kebaikan.
Dan kesimpulan, ya, ayo bunda sekalian, semoga Ramadan yang sebentar lagi akan tiba ini menjadi kesempatan terbaik bagi kita sekalian untuk merajut kembali, mengokohkan kembali jalinan kasih sayang antara kita orang tua dan anak-anak kita yang barangkali masih kurang maksimal selama ini, ya. Dan yang paling penting, jalinan kasih sayang itu harus berimplikasi kepada penguatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Agar kelak kita bersama anak-anak kita, bersama pasangan kita, ya, mendapatkan kesempatan untuk menikmati kebahagiaan di dalam naungan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di surganya yang penuh dengan kenikmatan abadi tidak akan ada akhirnya. Demikian yang bisa ulun sampaikan, yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi saya pribadi untuk terus memberikan yang terbaik dalam pendidikan kepada anak-anak kami di rumah. Kita semuanya mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk memberikan pendampingan yang terbaik pula untuk anak-anak kita di rumah, untuk siswa-siswa kita di sekolah, dan sebanyak mungkin orang-orang di sekitar kita, sehingga keberadaan kita menjadi wasilah, menjadi perantara hadirnya kebaikan bagi orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf, minta ampun kalau misalnya ada kekurangan kesalahan. Ulun akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Baik, jazakallah khairan Ustadz atas pemaparan materi seminar hari ini. Kemudian kita lanjutkan sesi tanya jawab. Kepada para peserta Zoom yang ingin bertanya, bisa melakukan raise hand ya pada menu chat di bagian kanan bawah ada raise hand, atau juga bisa menggunakan fitur chat ya, ditulis pertanyaannya di fitur chat. Oke, silakan Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibunya Gendis Asti Setia Budi, kelas Usama bin Zaid, kelas 3. Ustadz bertanya, Ustadz, tolong dijelaskan lagi yang lebih agak panjang lah. Bagaimana cara kita membuat anak-anak memiliki nurani yang baik dan tajam? Itu saja, Ustadz. Oke. Assalamualaikum Yang warahmatullahi baik dan tajam. Baik, satu-satu dulu ya, kita organisasi ya, sambil yang lain mengumpulkan pertanyaan ya. Ini pertanyaannya, gimana nih supaya anak kita tuh peka gitu ya, artinya tajam ketika ada sebuah fenomena dia langsung tanggap gitu Bunda ya. Ada fenomena apa, dia langsung memberikan respon terbaik gitu ya. Yang diinginkan kan bukan hanya sekedar respon biasa, tapi respon terbaik ya. Karena manusia dewasa itu adalah manusia yang bisa memberikan respon terbaik dalam setiap keadaan. Ya. Ada melihat di Facebook, langsung dijadikan bahan bulian, ya. Bahan cacian. Ini bukan manusia dewasa ini. Ya. Jadi merespons segala sesuatu dengan respons terbaik itu manusia dewasa. Nah, bagaimana agar anak-anak kita itu memiliki respons terbaik? Ya. Maka ini kaitannya dengan materi yang kita bahas kemarin, ya, yaitu tentang mengokohkan fondasi emosi, ya, mengelola manajemen emosi kemarin ya, topiknya ya. Bagaimana kita mengelola emosi anak, kemudian melanjutkan prestasi. Ya. Jadi anak-anak yang bisa memberikan respons terbaik dalam setiap keadaan di lingkungan sekitarnya, itu kalau bahasa kemarin yang kita sudah bahas di seminar sebelumnya adalah anak-anak yang hatinya penuh dengan cinta, Bunda. Ya. Anak-anak yang hatinya penuh dengan cinta, dan cinta yang dimiliki oleh hati anak-anak kita itu adalah pertama cinta dari bundanya, yang kedua cinta dari Allah Subhanahu wa taala, artinya keimanan. Kita perlihatkan dulu kasih sayang yang kita berikan kepada anak-anak, sehingga di situ muncul empati. Ya. Anak-anak yang hatinya itu gampang memberikan empati kepada orang lain,
itu adalah anak-anak yang memang sudah terbiasa mendapatkan empati dari orang-orang di sekitarnya, gitu Bunda ya. Kalau di rumahnya, di orang-orang terdekatnya dia tidak pernah mendapatkan sentuhan empati, bagaimana dia kemudian memberikan sikap empatinya, ya? Kan anak-anak itu bersikap dari apa yang dia contoh, dari apa yang dia lihat. Dan contoh yang terdekat adalah contoh dari kedua orang tuanya atau keluarganya, ya. Jadi hati anak-anak kita tuh harus diisi penuh dengan cinta, Bunda, ya. Harus diisi penuh dengan cinta dari kita orang tuanya dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena cinta kepada Allah itu juga sulit kalau misalnya anak itu nggak mendapatkan cinta dari kedua orang tuanya, ya. Karena anak itu belajar tentang keagungan cinta Allah Subhanahu wa taala itu dari kehebatan cinta dari orang tuanya, ya. Kemudian yang kedua, setelah mengisi hati anak-anak kita dengan cinta, ya sering-sering latihan, ya. Stimulasi itu perlu kita ajak kemana, ya, jalan misalnya, ya. Melihat, kalau anak saya dulu ketika masih di Malang, Yasmina itu, ya, begitu melihat ada seorang wanita gitu yang tidak sesuai dengan pandangan dia terhadap profil seorang muslimah, ya, dia akan nanya, Bi, itu ibu-ibu itu bukan orang Islam ya, gitu. Ya, itu respon biasa dari anak-anak, ya, karena selama ini melihat profil seorang muslimah itu dalam benaknya ini gitu ya. Begitu melihat ada profil seorang wanita yang di luar profil yang dia pahami, dia akan memvonis sembarangan. Nah, ini adalah salah satu stimulus yang harus kita luruskan, ya. Kita dampingi, bukan, ya, kada tentu, ya kan? Bukan berarti dia itu bukan seorang muslimah. Mungkin, ya, pemahamannya berbeda dengan pemahaman kita. Tidak salah, gitu, ya. Jadi jangan biasakan anak itu memvonis sembarangan, apalagi sampai memvonis yang tidak semestinya. Jadi kita ajak misalnya jalan-jalan, melihat apa responnya dia gimana, kita nilai, ya. Kita kalau misalnya respon anak itu keliru, kita luruskan, ya. Kemudian kita ajak misalnya memberikan santunan. Oh, di belakang rumah tuh ada Nini yang hidup seorangan di rumah, ada keluarganya, kita datangi, gitu, ya. Jadi kalau yang saya lakukan, yang saya yakini itu bisa menajamkan hati dan pikiran anak tadi itu, yang pertama adalah dengan memenuhi hati dengan cinta, ya, kita berikan perhatian, kasih sayang yang proporsional, ya Bunda, ya, bukan yang memanjakan, ya, dengan juga mengenalkan bagaimana keagungan cinta di Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesempatan saat bersama-sama kita ada respon apa dari anak, kita pahami, kita nilai, kita berikan pelurusan yang terbaik, ya. Jangan menyalah-nyalahkan, pian ini aja, jangan asal pandir aja. Itu gitu ya. Jadi diberikan pelurusan-pelurusan yang bijak, ya. Insya Allah dua hal itu akan efektif untuk menajamkan hati dan pikiran anak, akan mengasah empatinya, kemudian juga melatih anak itu memberikan respons terbaik, ya. Kata kuncinya adalah respons terbaik. Di kolom chat sudah ada yang bertanya. Ada dua? Enggak ya, satu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Agar membiasakan anak rajin beribadah, bolehkah orang tua memberikan apresiasi seperti memberikan uang jajan lebih atau hadiah barang yang diinginkan anak, serta apa dampaknya bila cara tersebut selalu diterapkan? Nah, ini bukan melenceng dari tema ya Bu. Ini sesuai dengan tema, ya. Oke. Jadi gini ya Bunda sekalian, kalau pertanyaannya itu boleh atau tidak memberikan hadiah berupa barang atau sesuatu yang diinginkan anak, tentu jawabannya boleh-boleh saja, ya. Kalau di acara seminar semalam itu sudah kita sampaikan, sudah kita tegaskan bahwa antara hadiah dan hukuman pada prinsipnya sama saja, ya. Bahwa antara reward dan punishment pada prinsipnya sama saja. Artinya harus sama-sama kita perhatikan prinsip-prinsipnya, ya. Jangan sampai dengan hadiah yang kita berikan malah memanjakan, ya. Atau dengan hukuman yang kita berikan justru menjadi anak itu menolak kebenaran, gitu. Ya, jadi boleh-boleh saja. Tapi yang paling penting tadi Bunda, kalau di sini namanya diksi atika, ya. Saya belum tahu yang mana ya.
bisikin orang tua siswa ya. Jadi tadi kunci utamanya itu bagaimana kita membesarkan hati jiwa anak itu dengan keimanan, Bunda. Ya, itu penting yang pertama dulu. Ya. Dan juga membesarkan hatinya dengan cinta kita dari orang tua. Ya. Jadi kalau anak itu merasa bahwa kita adalah manusia yang paling mengerti dirinya, kita ayah bundanya adalah orang yang paling sayang pada dirinya, sehingga ketika setiap kali dia berada di samping kita, itu adalah waktu terbaik menurut anak-anak kita. Ya. Kalau demikian, setiap kata-kata kita adalah kata-kata yang terbaik. Setiap nasihat kita adalah nasihat yang terbaik. Sehingga cukup membahagiakan anak ketika kita berikan sebuah pujian. Ya. Cukup membahagiakan bagi anak ketika kita mengucapkan Alhamdulillah, ya Allah, pian tuh juara 1 misalnya. Ya. Alhamdulillah, qadarullah, ya. Allah memberikan pian kemudahan untuk lulus seleksi ini, lulus kompetisi ini misalnya. Ya. Jadi orang tua itu bisa membesarkan jiwa, ya. Anak itu tanpa hadiah kalau sudah terbiasa dekat dengan anak, ya, terbiasa dengan kata-kata pujian seperti tadi itu. Ya. Kalau kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah apa dampaknya bila cara tersebut selalu diterapkan. Nah, kalau misalnya cara tersebut memberikan hadiah berupa barang ini terlalu sering kita berikan, dampaknya akhirnya apa? Anak jadi tergantung dengan materi, ya. Dan pada akhirnya bangkrut bunda kita, ya, bangkrut serius, ya, bangkrut kita kalau hanya mengandalkan materi untuk memberikan motivasi kepada anak-anak kita. Ya. Makanya kedekatan harus kita bangun, ya. Kepercayaan dari anak harus kita terus kuatkan, sehingga anak itu akan mudah menerima apa yang kita sampaikan, nasihat-nasihat kita, ya, tidak merasa asing. Ya. Anak-anak yang tergantung, mohon maaf, ya, saya hanya melihat dari beberapa kasus yang sering kali saya temui, ya, anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan hadiah materi ini, mohon maaf sekali lagi, ya, karena kadang kurang hadiah berupa perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, ya. Baik karena kesibukan ataupun karena orang tua misalnya menganggap hal itu sebagai hal yang sepele gitu, ya. Itu yang barangkali menjadi evaluasi kita. Artinya apa? Tutup poinnya, boleh saja kita memberikan hadiah berupa barang yang disukai oleh anak, ya. Tapi jangan lupa untuk membesarkan anak kita, jiwa hatinya dengan cinta. Bisa dipahami ya bunda ya? Cinta, baik cinta dari orang tua ataupun cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kalau demikian, insya Allah berapapun mewah hadiah barang yang kita berikan, itu tidak akan menjadikan anak itu lupa diri, ya. Atau misalnya ternyata yang kita berikan itu nilainya tidak lebih berharga daripada hadiah sebelumnya, dia akan memberikan penilaian terhadap hadiah yang kita berikan bukan dari nilai barangnya, tapi dari ungkapan sayangnya. Kalau kedekatan kita, bonding kita dengan anak itu sudah terjadi, ya. Ini boleh-boleh saja, tapi jangan langganan bunda, ya. Kalau langganan belanja online boleh-boleh saja, ya. Kalau langganan hadiah barang janganlah, ya, nanti anak jadi tergantung, ya. Kemudian kita jadi kewalahan nantinya, ya. Apa-apa minta dibelikan ini, apa-apa minta dibelikan itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Dari Umi Akhtar, mau menyampaikan pertanyaan langsung atau ada mengetik pertanyaan, ya. Ulun mau bertanya, bagaimana cara kita menjelaskan kepada anak ketika anak yang lain mendapatkan banyak reward ketika melakukan sesuatu. Nah, ya, ini sekali lagi saya hanya menyampaikan tentang cara yang saya lakukan kepada anak-anak saya, ya. Barangkali misalnya kada cocok, pian aplikasikan di keluarga pian, ya minta rela, ya. Jadi memang tadi kuncinya itu ada pada penyampaian yang pertama tadi, ya. Bagaimana kita itu menjalin kedekatan dengan anak, ya. Bagaimana kita menguatkan kepercayaan kepada anak. Kalau anak itu sudah trust-nya besar kepada kita, kedekatannya sudah begitu hebat antara anak dengan orang tua, ya, maka nilai-nilai apapun yang diberikan oleh orang tua itu akan lebih mudah diterima, ya. Anjuran nasihat apapun akan lebih mudah dijalankan oleh anak.
itu kalau bondingnya, hubungan emosi, hubungan hati antara orang tua dan anak terjalin begitu hebat. Tapi kalau tidak, kita akan kesulitan. Termasuk dari pertanyaan ini. Kami, ya, anak-anak kami di rumah, si Yasmina yang sekarang kelas 5 SD, Iza yang sekarang kelas 2 SD, itu tidak satupun kami belikan gadget, tidak satupun kami belikan HP. Apakah ketika melihat sepupunya punya HP masing-masing kemudian protes? Alhamdulillah sejauh ini tidak. Karena dia paham kenapa kami belum memberikan HP untuk mereka. Ya. Belum sampai pada tingkat urgensinya. Belum sampai pada tingkat penting mendesaknya. Jadi tidak kami belikan HP. Dan mereka tahu alasannya. Ya. Jadi kalau kita dekat dengan anak itu, kita memberikan hadiah. Memberikan bentuk kasih sayang. Hadiah itu kan bentuk kasih sayang ya kepada anak. Ya. Tidak sama dengan anak yang lain, maka kita harus bisa memberikan sebuah analogi ataupun alasan. Kan yang namanya hadiah itu nggak harus banyak. Ya. Ini adalah bentuk cinta mama kepada Pian. Ini bentuk penghargaan atas apa yang selama ini Pian harapkan. Ya, yang Pian lakukan gitu. Ya. Itu yang harus kita sampaikan kepada anak. Artinya kenapa anak-anak itu gampang iri, ya? Itu karena hanya menilai dari nilai materinya. Anak-anak itu gampang iri ketika anak, kenapa si ditukarkan HP ulun kada misalnya, ya? Tuh anak tetangga dibelikan HP, kok saya enggak misalnya. Anak-anak iri, ya? Itu karena nggak tahu esensi, ya. Tidak tahu esensi apa yang kita lakukan, alasan kita apa. Yang saya rasakan alhamdulillah sejauh ini kakak si Yasmina, Iza itu alhamdulillah enjoy aja, ya. Tidak pernah protes karena mereka tahu ya, bahwa saudara-saudaranya, sepupu-sepupunya yang sudah punya HP hari ini itu mereka lebih sulit untuk menjalankan kebaikan-kebaikan, ya. Lebih sulit untuk ngaji, ya. Lebih sulit untuk sholat tepat waktu karena habis waktu mereka hanya untuk main game dan sebagainya, ya. Jadi mereka sudah sampai pada poin reasonnya, alasannya. Ya. Kalau anak itu sudah menemukan reasonnya, alasannya, dasar logikanya, maka apapun nilai konsep yang kita tawarkan, yang kita ingin tanamkan, itu akan lebih mudah diterima dan dijalankan. Tapi kalau kita tidak punya kepercayaan di hati anak, ya, tidak dekat di hati anak, kita secara sepihak terus memberikan aturan-aturan, secara sepihak memberikan hukuman, ya, sulit, ya, anak itu untuk menerima. Jadi yang kedua, selain membangun kedekatan tadi, kita harus lebih sering mengajak anak itu untuk berdialog, Bunda, ya, berdiskusi, bernegosiasi, ya, ngobrol apalah gitu untuk menggali pemahaman dia tentang sesuatu. Sehingga ketika kita ajak untuk berpikir secara lebih mendalam, Kak, Dek, ya, kenapa Bunda tidak memberikan ini karena ini alasannya, ya kan? Itu akan lebih mudah diterima kalau kita sudah terbiasa berkomunikasi dengan anak-anak kita. Ya, jadi kuncinya tadi, ya, kalau misalnya masih ada iri gitu ya, itu karena anak-anak kita itu masih menilai sebuah kebaikan itu lebih banyak dari nilai materinya, ya, bukan dari esensi hadiah itu sendiri. Ya. Begitu, ya. Dan yang susahnya ada ejekan atau bully dari orang dewasa tentang reward itu. Juga demikian hal ini, ya. Sehingga orang dewasa ini orang dewasa yang di mana? Orang dewasa dalam lingkungan rumah, ya, atau tetangga, ini kan juga perlu untuk kita pastikan dulu ini dari siapa. Intinya gini, Bunda, termasuk ini, ya, termasuk dia mendapatkan, ya, mungkin bahasanya bukan bully, ya, tapi sesuatu hal yang mungkin membuat anak itu merasa tidak lebih beruntung, ya, dibanding anak yang mendapatkan hadiah lebih banyak, ya. Misalnya anak kita juara 1, ya, tetangga diberikan sepeda, kok dia hanya diberikan krayon gitu, ya. Kan anak merasa, mak tuh misalnya anak tetangga tuh juara 1 tapi diberikan sepeda, aku kok hanya diberikan krayon sih, mak, gitu ya. Nah, ini kalau anak itu hanya tadi memandang sesuatu itu dengan hanya materi saja, ya. Ya kita jelaskan,
iya nak, karena mama bisanya hanya ini. Ini sebagai sebuah ucapan terima kasih, ucapan syukur mama kepada Pian karena sudah belajar yang maksimal, sudah membuat prestasi yang membanggakan mama, ya. Insya Allah kalau Pian ikhlas akan diberikan balasan yang lebih berharga daripada sepeda anak tetangga itu. Kalau kita tidak terbiasa ada komunikasi, bahasa-bahasa seperti ini menjadi bahasa asing, gitu, ya. Jadi aneh kita, ya. Tapi kalau sudah terbiasa, oh ya mah, gitu ya, gitu, ya. Jadi sampai anak itu mengatakan, oh gitu ya mah, gitu. Itu sudah klik, gitu. Tapi kalau belum keluar kata-kata itu, ya, masih dia malah tambah cemberut. Nah, kita berarti perlu memperbaiki kualitas komunikasi, ya. Atau tadi misalnya diejek oleh tetangga, bah ya, tuh coba lihat tuh anak tetangga aja bersepeda, Pian nih kada bujuran kalau dapat juara nih, gitu misalnya, ya. Ya itu kalau mendapatkan bulian seperti itu, ya lebih gampang untuk merecovery-nya, ya. Anak-anak itu akan lebih gampang untuk kita lakukan pemulihan hatinya kalau kita sudah terbiasa, ya. Jadi poinnya Bunda, kita harus sama-sama belajar memperbaiki pola-pola komunikasi yang efektif, ya. Kita sama-sama belajar, walaupun masih banyak belajar tentang hal ini, ya. Tapi kunci masalahnya di situ. Tinggal apa yang perlu kita lakukan setelah ini, ya itu tadi kuncinya memperbaiki pola-pola komunikasi, ya, interaksinya, kebiasaan negosiasinya kita biasakan sehingga anak itu lebih open, ya, isi kepalanya ini lebih terbuka, gitu, ya, tidak gampang untuk menerima kemudian mengendapkan sesuatu yang tidak sehat, gitu, ya. Jadi kalau anak itu diam, ya, jarang kita ada komunikasi, anak-anak itu akan gampang mengendapkan nilai-nilai yang tidak sehat dalam pikirannya, ya. Akan lebih gampang mengendapkan hal-hal yang negatif dalam hatinya. Itu yang bahaya. Makanya harus dicairkan dengan sering ngobrol, ya. Kalau kita orang tua yang sibuk, ya di sela-sela waktu kita itu harus kita gunakan untuk ngobrol, tanya tentang perasaannya. Bukan hanya ditanya, "Weh, mana tugasnya yang belum digawe?" Ya. "Mana tugas BDR yang belum dikirim?" Jangan itu aja kita takuni, ya. Tadi main kemana? Main sama siapa, Kak? Ya, gitu, ya. Jadi tanya perasaannya. Jangan ditanya tugas BDR terus, ya. Ini bikin stres, gitu, ya. Orang tuanya juga stres. Gitu. Baik, ya. Saling mendoakan ya Bunda, ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesabaran, kesehatan untuk mendampingi anak-anak kita menuju kedewasaan pribadi. Silakan kalau ada lagi. Ini sekarang sudah jam 11. Sudah cukup ya, kita tidak perlu banyak teori, ya. Yang penting apa yang hari ini harus kita lakukan, kalau itu baik, tekadkan itu harus saya lakukan. Insyaallah. Hal yang kita nilai itu ini kurang baik dan perlu dikurangi, perlu dijauhkan, maka bismillah dengan mengharapkan pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita coba kurangi hal-hal yang tidak baik di dalam rumah kita. Dari pintu pagar depan sampai pintu dapur belakang itu apa-apa yang perlu kita simpuni, ya, yang perlu kita rapikan, yang perlu dijual, ya kan? Lumayan kan, Mama Gendis Asti, ya. Yang perlu dimuseumkan, gitu, ya. Jangan semuanya ada di ruang tamu, ya kan? Dirapikan, ya. Apa yang perlu dikurangi, apa yang perlu ditambah, ya, supaya kehidupan rumah tangga kita lebih nyaman, ya, dan penuh dengan kebaikan. Sekali lagi, mohon kita saling mendoakan, ya, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah, kekuatan oleh Allah untuk memberikan pendampingan yang terbaik bagi anak-anak kita, sehingga anak-anak kita kelak bersama-sama kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Innalladzina amanu, di surah At-Tur, ya, ayat yang ke-21 kalau tidak salah, Allah berfirman, orang-orang yang beriman, ya, attaba'athum dzurriyyatahum biiman, dan keluarganya yang mengikuti dalam keimanan, maka janji Allah adalah akan dikumpulkan bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum, ya. Allah akan mengumpulkan ayah, ibu, anak, dan seluruh keluarga yang beriman
dalam satu rumah terbaik kelak di akhirat, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita semua kelak oleh Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan di satu tempat, di satu rumah terbaik di sisinya, yaitu jannah yang penuh dengan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kembali ke pembawa acara.